si orang muslim tadi langsung bicara kepada Yahudi, anta jari, wahai Yahudi, saya ini tetanggamu dan saya memiliki hak yang harus kamu penuhi, karena sebagai tetangga kan harus memenuhi haknya tetangga yang lain. Maka dari itu hak saya di sini memiliki kebutuhan memiliki butuh kepadamu. Saya butuh kepadamu sekarang, yang harus kamu penuhi kebutuhan saya daripada sebagai tetangga ini harus kamu penuhi kebutuhan saya. Terus ditanya oleh Yahudi, apa kebutuhanmu? Juallah pahala yang kamu berikan 10 dirham kemarin atau 1 juta kemarin kepada orang fakir. Pahalanya itu sampai ingin dibeli nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang kami hormati serta kami takdimi para jamaah al-muhsinin, wabil khusus kepada para habaib, para ulama, para kiai, dan juga yang kami hormati sahibul bait Bapak Samsul, Mas Samsul, yang semoga oleh Allah senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, barakah fid din wa dunyal akhirah, beri rezeki yang lancar, beri kesehatan jasmani dan rohani, dan semua keluarganya diridai oleh Allah dan mendapat rahmatnya Allah fid din wa dunyal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini kita memasuki pada bulan Muharram, yang mana bulan itu ada 12 yang telah ditetapkan oleh Allah. Bilangan bulan itu ada 12, khususnya bulan Islam yang diawali dengan bulan Muharram. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan dari 12 bulan tadi yang dimuliakan oleh Allah, yang mana dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ketika ini berurutan, yang terakhir adalah bulan Rajab. Bulan Muharram itu juga disebut Syahrullah, yakni bulan Allah, yang mana daripada penyebutan bulan Muharram dengan disandingin dengan lafaz Allah, berarti ada suatu kekhususan, karena setiap lafaz yang disandingin dengan lafaz Allah itu pasti bersifat istimewa, atau memang sesuatu tersebut istimewa, seperti Baitullah, Rasulullah, Khalilullah, Kalimullah, dan lain sebagainya. Dalam bulan Muharram ini ada keistimewaan di dalamnya, yang mana terletak pada tanggal 10 daripada bulan Muharram yang biasa dinamakan Asyura, atau biasa disebut dengan bulan ini disebut dengan bulan Syura karena di dalamnya ada Asyura, hari yang ke-10 daripada Muharram, dan di sana itu terdapat beberapa keistimewaan.
Nah, sebagai berikut, salah satu daripada keistimewaannya adalah Allah menerima taubatnya Nabi Adam, terus menyelamatkan Nabi Yunus dari mimbatil hut, dari perutnya ikan paus ya, atau ikan nun. Terus Allah mengembalikan kerajaannya Nabi Sulaiman. Allah juga menyelamatkan Nabi Nuh dan menyelamatkan seluruh umatnya Nabi Nuh dari adabnya Allah. Dan juga banyak sekali daripada keistimewaan tersebut. Artinya para ulama terdahulu itu, para salaf khususnya, mengagungkan daripada 3 waktu. Yang pertama 10 akhir daripada bulan Ramadan, yang kedua 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang ketiga 10 awal daripada bulan Muharram. Sehingga sudah seharusnya kita menjaga adab-adab daripada bulan Muharram, karena di sana para nabinya Allah itu diselamatkan daripada macam-macam ujian. Sehingga di bulan Muharram ini biasanya orang niku dikatakan dilarang untuk melakukan hajat-hajat dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan karena ada apa-apa, tapi karena untuk menjaga adab, karena di sana niku ada penyelamatan para nabi. Kemudian di bulan Asyura, di hari Asyura itu, sehingga dianjurkan untuk berpuasa, dianjurkan dan lain sebagainya, banyak-banyak ibadah yang dianjurkan. Cuman yang patut untuk dinisbatkan kepada baginda Nabi, sunnah yang dianjurkan adalah puasa dan juga tausi' ala iyal, meluaskan belanjanya kepada para keluarga. Untuk lainnya seperti mandi, sholat sunnah ini kan, kalau di dalilnya adalah orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat di malam Syura terus diampuni dosanya selama 50 tahun. Dan banyak sekali fadilah-fadilahnya. Orang yang beri minuman di bulan Asyura, maka oleh Allah akan kelak diberikan minuman sehingga membuat dia niku tidak akan haus selama-lamanya. Dan banyak sekali fadilah-fadilah di dalamnya, seperti dianjurkan untuk bersedekah dan lain sebagainya. Karena banyak kejadian yang istimewa di hari tersebut, yakni tepatnya di hari Asyura. Ada salah satu cerita ya, di hari Asyura ini, yang mana ada seorang fakir yang memiliki keluarga dan keluarganya sedang berpuasa semua saat hari Asyura. Ini kan dianjurkan puasa sunnah Tasu'ah dan Asyura. Ketika dia puasa tanggal 10-nya saja, apakah boleh? Boleh. Lah, ketika si fakir ini ingin mempersiapkan buka yang akan dimakan ketika nanti maghrib, itu tidak ada di rumahnya. Bekal untuk dimakan nanti maghrib ketika berbuka itu gak ada. Yang mana dia itu termasuk tulang punggung keluarga, sehingga dia pasti merasakan kebingungan. Karena tanggungan dia sebagai kepala keluarga yang seharusnya memenuhi segala kebutuhan keluarga, kok malah gak ada. Kebutuhan keluarga kok malah gak ada. Kemudian si fakir ini keluar rumah untuk mencari persiapan hidangan yang digunakan untuk berbuka nanti malam. Sehingga berjalanlah si fakir ini ke tempat keramaian, yakni pasar, tempat perjualbelian, perdagangan, pusat perdagangan di sana. Dan di sana si fakir ini fararujul musliman, beliau melihat seorang muslim, yang mana si muslim ini sedang mengampar mengampar lama untuk berdagangan emas, emas dan perak. Jadi emas dan peraknya itu sedang ditata, setelah menghampar lama itu terus ditata emas dan peraknya untuk dijual.
Sehingga si fakir ini memiliki keinginan untuk meminta pertolongan pada si muslim ini, yang mana muslim ini sedang berjualan. Kalau dilihat dari ekonominya, kayaknya ini ekonominya sedang ekonominya baik-baik saja ini, bahkan ekonominya tinggi. Lantas si fakir ini mendatangi si muslim tadi dengan dengan segala kebutuhannya. Ya Sayyid, ana fakirun, andaikan kamu menghutangiku 1 dirham saja, ya, yang mana 1 dirham ini untuk kebutuhan keluargaku, maka aku akan mendoakanmu di hari ini, yang mana di hari Asyura. Kemudian apa yang diterima oleh si fakir? Fawalla biwajhi anhu. Ternyata si muslim hanya melengos, istilahnya acu tak acu, ya, nggak mau tahu, dicuekin. Permintaan minta pertolongannya si fakir ini ternyata dicuekin, tidak dianggap, sehingga si fakir itu tidak diberi apa-apa. Bukan hanya dicuekin, tapi nggak diberi apa-apa. Padahal ibaratnya 1 dirham, katakanlah pinjam 100.000 untuk persiapan nanti malam itu, untuk bukanya keluarganya. Kemudian si fakir ini farajal fakiru wa maksurul qalbi, dia kembali dengan hati yang pecah. Maksudnya itu perasaannya itu pecah, pasti sedih tentunya, karena dia sedang nggak mendapatkan pertolongan dari si muslim, ya, padahal satu saudara, al muslim akhul muslim. Kemudian sambil dia berpaling berjalan, ya, sambil lalu air keringatnya menetes di pipinya, tak jauh dari tempat itu, yang mana masih tetangganya si muslim tadi yang sedang berjualan emas perak, itu dia melihat ada seorang Yahudi, dan orang Yahudi ini menolong, ya. Orang Yahudi ini memanggil si fakir. Kemudian si fakir mendatangi. Lalu ditanya oleh seorang Yahudi tadi, saya tadi melihatmu berjalan ke tempat orang muslim tadi, sebelah toko yang di dekat saya ini, yang sedang berjualan emas dan perak. Oh iya, saya tadi datang ke dia. Tujuan saya itu datang ke dia mau pinjam uang 1 dirham atau 100.000 lah untuk berbukanya nanti keluarga saya. Akan tapi dia menolak, ya, menolakku, sehingga saya gagal, nggak mendapatkan apa-apa. Farad dan khaiban. Kemudian padahal saya berkata kepadanya, saya nanti akan mendoakanmu di hari ini. Kemudian si Yahudi ini bertanya, emangnya ada apa dengan hari ini? Tanya ke si fakir tadi. Loh, hari ini itu adalah, dijelaskan oleh si fakir, hari ini adalah hari di mana terimanya Nabi Adam, diceritakan semua keselamatannya para nabi yang lain, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya keistimewaan, bahkan hujan turun di muka bumi ini pertama kali, yakni di Yaumi Asyura dan lain sebagainya. Oh, berarti istimewa sekali berarti hari ini. Kemudian si orang Yahudi tadi ini mengambil 10 dirham, kemudian dikasihkan kepada si fakir. Loh, padahal saya butuhnya cuma 100.000. Ternyata oleh si Yahudi, si fakir tadi itu diberikan 1 juta ibaratnya, ya, diberikan 1 juta. Maka lau khud hadhihi wa anfiqha ala iyalika ikraman li hadzal yaum, ambillah uang ini dan nafkahkanlah untuk keluargamu yang ada di rumah. Terus diambil, suruh ambil, gak boleh ngutang, malah disuruh ambil 1 juta nih. Ya pasti senang si fakir, famadul fakir. Kemudian dia niku pergi begitu saja, pastinya senang, ya. Butuhnya niku cuma 100.000, oh dilalah malah dikasih 1 juta, dan itu pun nggak boleh bayar lagi, bukan hutang akadnya, tapi dikasih. Kemudian setelah waktu berlalu, ya, si fakir tadi memeluaskan nafkahnya kepada keluarganya tadi, ya, ketika sudah masuk waktu malam, lah kembali ke si muslim. Si muslim ini ketika waktu malam kan pastinya tidur, ya, semuanya tidur. Ya, untuk yang si muslim ini dia itu sedang tidur. Ternyata di dalam tidurnya dia bermimpi, yang mana pada mimpi itu
sedang terjadi hari kiamat. Waqad istadda alat suwal, dia itu merasakan haus yang sangat dan kurupekan, kesulitan, ya. merasakan kesulitan dan merasakan kehausan yang sangat. Kemudian dia dengan merasakan sesuatu yang sangat sulit pada keadaannya saat itu, ternyata dia melihat ada suatu rumah, yang mana rumah itu sangat megah sekali, bahkan pintunya saja terbuat dari permata yang berwarna merah. Kemudian tanpa pikir panjang, karena si Muslim tadi ini sedang merasakan kehausan, dia memanggil-manggil di rumah tersebut. Wahai orang yang memiliki rumah, berilah saya minuman satu tegukan saja, gak apa-apa. Saya sedang merasakan haus yang sangat. Ternyata dari dalam rumah itu ada satu panggilan. Ada suatu suara yang berbunyi, hadal qasru kana qasruka bil amsi. Sebenarnya rumah ini adalah rumahmu tapi kemarin, sekarang bukan. Ketika kamu mengembalikan orang fakir yang sedang pecah hatinya, maka namamu terhapus di dalam rumah ini, ya, rumah ini terhapus namanya, sehingga tergantikan namanya seorang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu yang memberikan pinjam atau memberikan uang kepada si fakir tadi. Lantas dan si fakir si Yahudi ini memberikan bukan hanya 1 dirham, bukan hanya 1.000, tapi memberikan 100.000 katakanlah, 1 juta. Lah itu langsung kaget. Dia terbangun ketika masuk pagi, dia itu terbangun dengan keadaan yang sangat sulit, perasaannya sangat sedih sekali. Kemudian tanpa pikir panjang, karena semalam dia bermimpi seperti itu, kejadian yang aneh, tapi ya kayak nyata, ya. Dia langsung saja pergi ke pasar untuk menemui seorang Yahudi yang jadi tetangga pasarnya. Kemudian si orang Muslim tadi langsung bicara kepada Yahudi, anta jadi, wahai Yahudi, saya ini tetanggamu dan saya memiliki hak yang harus kamu penuhi, karena sebagai tetangga kan harus memenuhi haknya tetangga yang lain. Nanti sinabi. Maka dari itu hak saya di sini memiliki kebutuhan butuh kepadamu. Saya butuh kepadamu sekarang, yang harus kamu penuhi kebutuhan saya daripada sebagai tetangga ini harus kamu penuhi kebutuhan saya. Terus ditanya oleh Yahudi, apa kebutuhanmu? Juallah pahala yang kamu berikan 10 dirham kemarin atau 1 juta kemarin kepada orang fakir. Pahalanya itu sampai ingin dibeli nih. Loh, kok bisa ngerti kan gitu? Kok bisa ngerti? Ya kamu kemarin kan memberikan orang fakir 1 juta. Sebenarnya fakir itu minta ke saya kemarin. Terus gak saya beri. Terus habis itu kamu kasih 1 juta. Lah itu pahalanya saya beli. Saya beli dengan bimi'at dirhamin. Saya beli dengan pahalamu dengan 10 juta katakanlah. Kemudian dijawab, faqala wallahi wala bimi'ati alfi dinarin. Wallahi saya gak akan menjual, sekalipun kamu membelinya 1 miliar, saya gak akan menjual. Bahkan walau talabta an tadkhula min babil qasri alladhi ra'aytahu al-barihata lamma makkantuka minad dukhul fihi, lama makkantuka minad dukhuli fihi. Dan jikalau kamu menuntut saya, saya gak akan menjual. Walaupun kamu beli 1 miliar, saya gak akan jual. Bahkan jikalau kamu menuntut saya, menyuruh saya untuk memasukkan kamu ke rumah saya yang tadi malam kamu yang kamu mimpikan, ya, kemarin yang kamu mimpikan istilahnya. Jadi kemarin yang kamu lihat, saya gak akan masukkan kamu ke rumah itu. Loh, kok bisa tahu katanya Muslim? Bang, kasyafalaha laka an hadha sirri al-musawwir. Siapa yang memberikan rahasia ini kepadamu? Saya memberitahu rahasia ini kepadamu. Dijawab oleh si Yahudi, wa alladhi yaqulu syai'un fayakun.
wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang bertahuku adalah zat yang mengatakan kun fayakun, ketika jadi maka jadilah. Dan saya saat ini menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang patut untuk disembah dan tidak bersekutu, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hambanya Allah dan utusan Allah. Jadi seketika itu pula si Yahudi beriman gara-gara husnudonnya si Yahudi kepada si fakir tadi. Maka dari itu seharusnya kita sebagai muslim jangan sampai terlena dengan satu hal yang mungkin menurut kita niku sangat istimewa sehingga melalaikan yang lain. Maka dari itu dauhnya Ibnu Qayyim fahiya an-nafsu law tashghalha illam tashghalha syaghlatka bil batil. Dan Ibnu Qayyim, ketika nafsumu kamu sibukkan, tidak kamu sibukkan dengan perkara yang baik, maka kamu akan ketarik pada perkara yang buruk. Sehingga kita dalam perubahan tahun ini dia hendaknya untuk selalu menaikkan, memperbaiki daripada yang biasanya perbuatan-perbuatan yang kurang baik kita ganti dengan perbuatan baik. Karena kita tanpa melakukan sesuatu pun itu bisa ketarik kepada perbuatan buruk, apalagi kalau sudah terjun pada perbuatan buruk. A'udzubillahi min dzalik. Sehingga dikatakan juga oleh para ulama, oleh sebagian ulama niku sebaik-baiknya perpisahan daripada tahun-tahun sebelumnya, atau perpisahan hari, atau perpisahan mingguan, atau perpisahan bulanan, ya itu menggunakan diri kita dengan taubat, ya. Karena kita kadang itu nggak tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Nabi Adam saja gara-gara melakukan satu kesalahan itu langsung diturunkan dari surga. Kita seharusnya yang sudah sering melakukan satu dosa hendaknya kita memperbanyak untuk kembali kepada Allah, yakni dengan tobat, ya, khususnya dengan istighfar, dengan kalau hubungan dengan hakul adami ya kita minta maaf, kalau hubungan dengan tanggungan-tanggungan ya kita penuhi dan lain sebagainya. Dan intinya niku tobat, salah satunya tobat dengan istighfar, karena man aktsara minal istighfar, maka oleh Allah daripada setiap kesusahannya akan dijadikan kebahagiaan. Itu salah satu daripada keistimewaan istighfar. Sehingga dari istighfar tersebut kita hendaknya sambil menyadari, sadar diri. Karena pada Nabi Adam ketika diturunkan itu beliau juga merasakan kesadaran. Kita kan anak turunnya Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu merasakan satu kesadaran sehingga beliau bertobat dengan doa Rabbi inni dhalamtu nafsi, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobatnya Nabi Adam. Sehingga seharusnya bagi kita ini yang tidak terjaga daripada dosa, maka untuk beristighfar. Rasulullah mawon dalam kesehariannya itu tidak lepas daripada istighfar sebanyak 70 kali. Maka sudah sangat pasti, karena tobat niku satu anjuran, satu perintah. Tentunya di awal tahun ini kita awali dengan perbuatan tobat, dan juga kita tingkatkan lagi kualitas iman kita, kualitas kebaikan kita dan lain sebagainya. Tentunya itu murni karena Allah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan daripada apa yang kami sampaikan tadi. Mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan hati panjenengan, kula nyuwun pun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.